Udah record ya. Keren banget loh teman-teman. Ini mau saya pasin ya. Saya pasin ya di garis ini nih. Pasin aja segini. Gini. Ini harusnya segini. Nggak kegiles nih harusnya ya. Mepet nih harusnya. Coba. Pengen lihat ya. Gila akurat. Akurat banget itu. Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini saya berkesempatan nge-review Nissan Elgrand. Ini yang 3500 cc, panas mesinnya. Ini tadi habis dipakai dulu, saya coba-coba dulu. Ini yang 3500 cc tahun 2012. Ini tuh lebarnya, kabar konon lebarnya itu lebih lebar sedikit dari Alphard. Tuh, kayak gini. Terus kok lebar sih, panjangnya lebih panjang sedikit dari Alphard. Terus lebarnya juga lebih lebar sedikit dari Alphard. Itu yang saya dengar informasinya kayak gitu. Di sini remote-nya tutup, ini gembok, buka gembok, pintu kanan, pintu kiri, dan bagasi. Nah, cuman kalau kondisi sedang terkunci seperti ini, saya buka pintu nggak ada yang bisa. Bagasi pun tidak, harus saya buka dulu. Nah, saya buka ya pintu sebelah kiri. Tahan. Wow. Bagasi. Loh, gimana nggak keren coba? Keren banget. Oh iya, lihat dalamnya yuk. Di sini juga ada tombol untuk ngunci, untuk buka. Nah, ini udah kebuka. Dia pakai keyless. Keyless itu artinya nggak dimasuk-masukin ke sini kan gitu. Nah, cuman di bawah sini ada rem tangan. Isinya bukan rem tangan, jadi rem kaki nih. Ini loh. Jadi seperti Mercedes apa lagi ya? Saya lupa. Start stop engine. Saya langsung nyalain. Kursinya maju sendiri tadi. Kaget. Oke. Rem saya tahan. Kemudian ini teman-teman, di sini ada panel-panel ya. Panel sini ada keterangan pintunya kebuka nih semuanya, yang kanan, yang belakang, bagasi pun kebuka. Dan di sini untuk pemilih mode tampilan ini ada range, ada outside temperature 32 derajat di luar. Jadi maklum saya keringetan. Dan setting bisa dipilih menunya dari sini semua. Jadi sangat nah ini average konsumsi bensin 7 km per liter. Terus ada lagi ya udah ini 7 km per liter atau 20 km per jam konsumsi bensin sih kalau nggak salah. Ini jam time kilometer nggak tahu deh, masuk jam 49:54 menit. Ini range, outside-nya ya kembali lagi yang kan tadi. Gitu teman-teman. Di sini di bagian bawah ada secure-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada on off ya. Ini kalau saya posisikan off, maka pintu yang di belakang itu harus manual, tarik, jedek, buka juga gitu, cerek, buka, manual. Nggak bisa pakai elektrik. Tapi kalau ini saya nyalakan power door-nya, tek. Nah, baru ini bisa ditutup pakai elektrik. Di sini juga ada untuk buka tutupnya di sini. Terus ini untuk eco mode dan seterusnya. Ini bagasi ya gini, standar, semua standar. Jangan tanya ini untuk apa ya. Kan saya juga nggak tahu untuk apa. Aduh panas, pasang AC. Yuk lihat sebelah sini yuk. Ini nyalain matiin AC-nya itu simple, kelihatan banget on off. Di sini nyalain, celek, AC langsung nyala. Dan di sini untuk setelan kipasnya mau kenceng mau pelan. Di sini untuk setelan temperatur naik turun gitu. Jadi temperaturnya teman-teman dia bisa terpisah antara kanan dan kiri. Itu bisa. Misalnya saya mau ngerjain penumpang gitu,
saya kasih 30 derajat di sebelah sana, nanti dia keringetan, saya enggak gitu. Nanti tinggal saya tanya, ngapain kamu kok keringetan? Terus di tengah sini, ini panel-panel ini sebetulnya ada satu hal yang istimewa, yaitu info dan kamera. Info, ini kalau saya masuk ke sini, ini milihnya di sini bisa dinaik turun atau diputar-putar. Tuh ya, pencet enter. Nah, ini adalah informasi yang ada di sini tadi, sama informasi semua ada di sini. Settingan yang tadi saya klik-klik di sini juga bisa. Jadi ini terhubung. Keren nggak sih? Nah, ini informasinya seperti ini. Nah, kalau saya gas-gas, oh belum maju. Nah, ini kalau saya jalan, ini dia naik turun konsumsi bensinnya. Sekarang kita ke bagian kamera. Loh, lihat tuh kameranya 3D. Ini 3D live streaming, live 3D. Ini untuk belakang. Saya bisa pindah ke yang side, sebelah kiri. Ya. Yeah. Kalau kanan kok nggak ada ya? Karena kalau kanan kan saya tinggal gini aja kalau kanan. Gitu. Jadi makanya yang kiri yang penting. Saya nggak bisa gitu kepala saya ke sana. Yang kiri. Terus wide itu belakang lebar gitu semua. Kembali ke top lagi. Gitu teman-teman. Di sini semua ada settingannya. Dan nah, ini juga ada apa namanya ini? Sunroof. Sunroofnya bukanya pakai tangan manual, tapi yang sini sunroofnya agak kecil, agak pendek. Di sini bukanya ini ada dua. Kita bisa buka yang depan, bisa buka sunroof yang belakang. Ini saya buka yang depan. Oh, kayak gitu. Tapi nggak lebar memang hanya segini aja, 1 jengkal. Itu, ini yang depan. Ini saya tutup lagi. Tutupnya pun harus ditahan. Ya seperti sunroof pada umumnya begitu. Dan kedepannya juga bisa, jadi buka yang bagian belakangnya aja gitu. Tutup lagi. Tuh. Nah, di belakang sini ada lampu, ada ini loh, ada TV. Ini jangan ditarik-tarik ya, teman-teman. Patah nanti karena ini bukanya harus dari sini. Bukanya itu harus dari sini. Nah, bukanya dari setting, masuk ke rear display. Bentar. On. Keren ya. Nutupnya juga gitu sama. Gitulah pokoknya. Saya pindah ke belakang ya. Nah, jadi kursi depan, kursi belakang, kursi tengah ini bukan belakang. Itu di setelnya depan elektrik, maju mundur. Kalau belakang nggak elektrik. Belakang, iya. Kalau belakang itu pegas manual gitu. Manual. Nah, istimewanya adalah kursinya ini ada untuk kaki nih. Ditarik ini. Saya praktekin sebelah sini deh. Ini kok ada sampah. Ini kok saya tarik. Naik. Keren nih. Naik. Jadi kaki saya bisa begini. Cuman kurang mundur. Nah. Aduh. Kita bisa akses ke belakang. Itu 2 cara. Yang pertama lewat tengah sini ya. Lewat tengah sini bisa, tapi di tengah sini juga ada kalanya orang naikin ininya. Nah, ini buat naruh HP. Naruh minuman, naruh HP. Tangannya begini. Set. Bisa naikin. Bisa juga masuknya lewat belakang. Caranya gini. Pinjam kameranya, Pak. Caranya gini. Nah, kalau dari belakang, teman-teman bisa buka tutupnya pakai ini. Tarik aja. Tuh. Dorong. Sudah. Keluar deh. Gitu. Nah, terus fasilitas di kursi belakang ya, lihat nih. Lihat. Kursi belakang itu rasanya duduknya kayak di kursi tengah, kayak di kursi depan. Karena ergonomis banget, terus ada ininya juga. Terus ada tempat minum, ada tempat, ya banyak tempat. Ada gorden. Loh, gimana kurang lengkap? Ada lampu sendiri sampai nih. Ada AC-nya sendiri juga. Kanan kiri ada semua. SRS bag. SRS. Ada airbagnya. Di sini ada airbagnya kanan kiri.
Lihat bagasi yuk. Nutupnya dari sini bisa. Dan dia punya sistem keamanan. Gak bisa. Kok nggak bisa? Coba-coba nutupnya. Oh, mesinnya harus mati. Bentar ya, matiin mesin. Oke, mesinnya udah mati. Pintu. Nah, jadi mesinnya harus mati dulu, penonton, teman-teman. Baru bisa. Coba ya, security-nya. Ini pura-puranya saya lagi mau masukin barang gitu. Ada. Gimana sih? Kan gitu. Aman. Keren. Sejak tahun 2012 loh nih udah ada kayak gini. Terus nutupnya selain pakai ini juga bisa pakai ini. Rapet. Bisa juga dibuka secara manual. Tapi kalau secara manual maksudnya itu tombolnya memang tombol buka kunci. Tapi dia nggak buka sendiri, harus diangkat. Diangkat. Gitu, udah diangkat. Tutupnya ya tinggal tutup aja. Gitu. Jadi kok lupa. Jadi kalau teman-teman bingung ribet ini gimana bukanya, banyak cara untuk buka. Cuman dia belum ada buka dari kaki, belum ada. Belum ada. Nggak bisa. Ayo nyoba jalan yuk. Start. Lihat. Maju sendiri. Tuh, untuk HP, nah ini yang saya bingung. Di Nissan ini nih naruh HP di mana coba? Taruh sini nggak mungkin. Taruh sini gelundung. Taruh sini juga nggak enak. Ternyata adanya tempatnya cuma satu-satunya di sini. Ya udah naruh HP di situ. Kunci juga taruh sini. Dah, pakai seat belt. Pengaturannya semua elektrik untuk kursi-kursinya. Ini untuk memori 1, memori 2, set, memori 1, selesai, memori 2. Ya begitulah, semua elektrik. Kursi sini, kursi situ elektrik kecuali belakang. Ini rem tangannya jangan lupa dilepas dulu, bukan rem tangan sih, rem kaki. Oke, kita coba jalan. Sesuai aplikasi ya. Nggak mau. Oh, kurang satu lagi. Enak sih. Setirnya enteng. Oke. Tenaganya. Jadi ini teman-teman adalah Nissan Elgrand 3500 cc dan tenaga kudanya 280 horsepower. Dan dari rasa perpindahan transmisi maticnya nggak kerasa, halus banget. Kalau kawan-kawan yang sudah nyoba mobil ini, mereka bilang drivingnya lebih enakan ini daripada Alphard. Saya sendiri belum pernah nyoba Alphard, nggak tahu. Nyoba rem ya, siap-siap ya, nyoba rem. Wih, tarikannya rek. Iya, belakang kebanting. Oke. Oh, remnya oke banget. Yang kebanting orangnya aja, barang-barang nggak kebanting. Kita coba transmisi manualnya. Manual apa sih istilahnya? Triptoniknya ya. Triptoniknya kita sambil jalan bisa mindahin sambil jalan, gak usah sambil berhenti. Pindahin. Cek ke atas untuk nambah gear. Ke bawah untuk ngurangi gear. Coba ya. Saya pengen tahu delaynya. Enggak setengah detik, nggak nyampe setengah detik delaynya. Nggak kerasa lagi perpindahannya, enak banget. Nggak kerasa perpindahannya. Wah, keren. Enak. Mobil ini enak banget. Teman-teman, kalau secara tarikan mobil ini karena 3500 cc, jadi ya gitu, jangan kaget kalau di becek. Kalau orang Jakarta bilangnya di becek ya. Kalau di gas, kalau di accelerate itu kayak dijambak-jambak dari belakang gitu. Nggak kalah kayak waktu saya nge-review Peugeot 50 Peugeot 508. Lihat di vlog saya aja yang sebelumnya ya. Kayak gini tarikannya. Padahal ini mobil besar loh, gila banget.
Oke, saya mau jalan-jalan dulu.